Nah, ini contoh berikutnya ya. Diketahui si fungsi permintaannya ya 4.400 minus 4P. Lalu fungsi penawarannya minus 400 plus 4P. Nah, pemerintah menetapkan pajak tadi. Pajak pemerintah. Ya, pajak pemerintah menetapkan pajak Rp400. Ya, berarti kita harus ketahui dulu si eh, titik keseimbangannya di mana nih? Si titik equilibriumnya, ya. Tingkat harga berapa, jumlah barang yang diperjualbelikannya berapa kan? Nah, berarti sama. Tapi kita hitung berarti ini sebelum pajak. Berarti masih sama formula. QD sama dengan QS. Sama. Tinggal kita masukkan saja nih. Nih, sama dengan minus 400 plus 4P. Nah, karena kita menghitung sebelum pajak ya, kita mau tahu dulu, kita harus cari tahu dulu sih harganya berapa, tingkat harga berapa, dan jumlah barang yang diperjualbelikannya berapa banyak. Sebelum pajak nih ya, kita masukkan QD sama dengan QS, 4.400 minus 4P sama dengan minus 400 plus 4P. Oke, kita lihat di sini minus 4P. Sama nih, disubstitusi ini. Plus 4P-nya pindah ke sini. Jadi minus 4P. Sama dengan minus 400. Nah, ini plus 4.400-nya pindah. Jadi minus 4.400. Ya. Minus 4P, minus 4P, minus 8P. Berarti sama dengan minus 400 minus 4.400. Jadi minus 4.800 kan. Nah, berarti P-nya berapa nih? P-nya sama dengan minus 4.800 dibagi minus 8. Berapa P-nya? Sama dengan berapa nih? Minus 48 dibagi 8. 6 ya, 600. Nah, ketemu nih harganya 600. Nah, P-nya udah ketemu nih 600. Ya, berarti tinggal kita masukkan ke fungsi penawaran atau fungsi permintaannya. Nah, kita tinggal masukkan. Nah, ini dia. 4.400 min 4 dikali P. P-nya udah tahu nih ya. P-nya 600. Nah, sama dengan 4.400 dikurangi 4 kali 600. 2.400 ya. Nah, jadi berapa nih? 2.000. Nah, Q-nya sama dengan 2.000. Nah, ketemu nih. Jadi titik keseimbangan sebelum pajak, ya, karena kan kita nyari sebelum pajak nih. P-nya harganya 600, jumlah yang tersedia untuk dijual itu 2.000 unit. Nah, ini sebelum kena pajak Rp400 ini ya. Nah, gimana dong kalau misalkan terjadi perubahan karena tadi ada terkena pajak pemerintah? Gimana? Nah, oke, kita buat sekarang eh, setelah kena pajak. Ini kan sebelum pajak. Nah, setelah pajak itu
yang dikenakan pajak ya itu ke yang namanya produsen ya. Pajak yang dikenakan pajak ke si pajak produsen yang menghasilkan barang. Berarti kalau pajaknya itu yang akan mempengaruhi bukan permintaan, tapi penawarannya. Kalau permintaan kan si pembeli nih, si konsumen. Kalau pemerintah menetapkan pajak atau mengenakan pajak barang dan jasa itu pasti ke si produsen, ya, si penjual, si pemproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, jadi yang akan terpengaruhi itu adalah si fungsi penawarannya. Ini yang akan terpengaruh, ya. Ini yang terpengaruh oleh pajak. Nah, jadi kalau kena pajak gimana dong? Nah, fungsinya akan berubah menjadi seperti ini kalau kena pajak. Dia pajak pemerintah mengenakan Rp400 ya. Jadi fungsinya bukan bukan minus 400 plus 4P. Tapi kalau dikenakan pajak seperti ini nih. Nah, nah, fungsinya berubah jadi seperti ini. Kalau pemerintah menetapkan pajak. Seperti ini nih. Ya, berarti minus 400 ditambah berapa nih? 4 dikali P, 4P, 4 dikali minus 400. Minus 1600. Nah, berarti si fungsi penawarannya berubah menjadi ini nih. Tuh. Nah, 4P atau bisa juga jadi minus 4P minus 2000. Nah, ini dia. Kalau pemerintah menetapkan pajak, si fungsi penawarannya berubah. Yang tadinya minus 400 plus 4P jadi seperti ini nih. Jadi 4P min 2000. Nah, karena dikenakan pajak nih, seperti ini. Di minus. Jadi kalau ke pajak, si fungsinya di minus. Kenapa harus minus? Karena berdasarkan si fungsi penawarannya. Sifatnya itu. Ya. Kalau subsidi, dia bukan minus, tapi plus. Ya. Kalau ini kena pajak, si fungsinya jadi minus. Nih, ini nih. Tapi kalau misalkan ternyata pemerintah memberikan subsidi, ini jadi plus. Ya. Kenapa sih Pak kok jadi plus jadi minus gitu kan? Apa bedanya? Kalau kena pajak, kenapa jadi minus? Karena itu mengurangi eh, total penjualannya atau mengurangi pendapatan si produsen. Karena kena pajak, si produsen harus bayar pajak. Jadi keuntungannya harus dipotong pajak nanti. Kena pajak soalnya. Makanya fungsinya jadi minus karena mengurangi. Tapi kalau subsidi itu dia jadi plus. Kenapa jadi plus? Karena subsidi itu meringankan, membuat harga barang itu menjadi lebih rendah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kayak begitu. Ya, ini contoh soalnya nih. Ini sebelum pajak, fungsi penawaran dan permintaannya nih. Tapi setelah kena pajak, ingat pajak itu dikenakan ke si produsen, si penghasil barang atau jasa. Makanya yang berubah si fungsi penawarannya, bukan permintaannya tapi penawarannya. Ya. Hasilnya seperti ini. Fungsinya pun berubah. Kalau kena pajak dia jadi minus. Pajaknya berapa nih? Tadinya kan minus 400 plus 4P. Karena dikenakan pajak jadi minus 400P minus 400. Nah,
Tapi kalau subsidi ininya pasti plus kalau subsidi. Nah, bedanya cuma itu doang. Nah, berarti berapa nih harga keseimbangan nih setelah kena pajak? Tapi kan kita harus tahu dulu nih, berapa nih kira-kira harga berapa ya? Ya berarti tinggal kita masukkan saja si eh, ininya setelah pajak. Ya udah tinggal kita masukkan lagi si fungsinya ini sama dengan, nah tinggal masukkan ya. Ini nih sama soal nih, kopi sama dengan nih ya si fungsi penawarannya berupa yang ini kan sudah terjadi perubahan. Nah, tinggal kita hitung di sini minus 4P, substitusi lagi 4P-nya ini ke kiri jadi minus 4P lagi. Kok 3P? 4P sama dengan minus 200, 2000. Ini sama nih. 4.400-nya substitusi pindah ke sini, pindah ke kanan. Jadi minus 4.400. Hasilnya kita lihat di sini. Minus 8P sama dengan minus 6.400. Ya, benar kan? Berarti P-nya berapa? P-nya minus 6.400 dibagi minus 8. P-nya sama dengan berapa nih? 800. Nah, jumlah barangnya berapa nih? Ya tinggal kita masukkan saja nih ke sini. Boleh. Sama. Mau dimasukin ke si fungsi eh, permintaannya boleh, penawarannya boleh. Kalau kita masukin ke sini, oke kita ambil yang ini ya, misalkan nih. Kita tahu jumlah barangnya bergeser nggak? Bergeser juga kan pasti. 4.400 minus 4. P-nya 800. 4 kali 800. Nah, berarti berapa nih? 4.400 dikurangi 4 kali 8. 3.200. Ini ya. Berarti Q-nya sama dengan 1.200. Nah, setelah pemerintah mengenakan pajak, harganya berubah dari 600 menjadi 800. Barang yang tersedia untuk dijualnya menjadi 1.200. Nah, seperti itu. Makanya kalau mengenakan pajak pasti harganya bertambah nih. Ya, dari harganya tadinya 600 nih berubah menjadi 800, terjadi kenaikan sebesar Rp200. Akibatnya, nah, akibatnya kalau harganya naik, pasti si konsumen kan pasti akan merasa keberatan tuh. Wih, harganya naik. Nah, jadi daya kemampuan untuk belinya, keinginan untuk membelinya juga pasti berkurang. Kalau di harga 600 dia bisa beli 2.000. Ya, yang ditawarkannya 2.000 dia sanggup beli nih, mampu. Tapi setelah harga 800 terjadi perubahan kenaikan sebesar Rp200, terjadi penurunan kuantitas. Jadi 1.200. Nah, seperti itu. Nah, kalau kena subsidi itu kebalikannya. Ya, kebalikannya. Artinya kalau kena subsidi dia nanti pasti harganya turun. Kalau ini kan pajak nih. Kalau subsidi nanti harganya pasti turun. P-nya ini pasti lebih rendah. P-nya turun.
kuantitas yang tersedia itu pasti naik, ya kan? Karena disubsidi pasti harganya lebih turun, harganya rendah, kemampuan atau daya belinya pun tinggi, masyarakat bisa membeli, mampu untuk membeli. Nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan perubahan harga keseimbangan yang diakibatkan oleh pajak atau subsidi. Nah, seperti itu. Nah, silakan. Ada yang tanya dulu? Kalau mau digambarkan ya bisa juga digambarkan. Ya, terjadi pergeseran juga kan. Nih, kalau mau digambarkan P-nya 800 biar kelihatan lah ya. Gambarnya kan geser kemana dia. Ini P, ini Q. Ini 0. P-nya kita buat sama 200, 400, 600, ini 800 lah ya. Ini 600. Q-nya sampai 2000. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, anggaplah gini ya. Ini Q-nya 2000 sama 1200. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1200. Oh, udah bergeser nih, kelihatannya udah bergeser nih. Ya, posisinya titik keseimbangannya sudah bergeser. Lihat saja. P 600 ke 2000. Di sini nih 600. Kok nggak lurus? Ke 2000. Nah, ini ya. Nah, di situ tuh titiknya tuh. Yang satunya lagi 800 ke 1200. Nih. Nah, jadi terjadi perubahan nih. Tadinya di sini titik keseimbangannya kan? Ih, salah. Nih titik keseimbangannya di sini nih, E-nya nih. Karena tadi ada pajak, pemerintah menetapkan pajak, pindah ke sini titik keseimbangannya nih. Geser ke E1. Nah, begini. Begitu. Ya, jadi udah kelihatan nih pindah nih geser. Terjadi pergeseran. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, yang setelah kena pajak P-400 itu sesuai soal kan? Ya,